Halo? Halo Kang Bejo, lagi ning ndi? Hehe, Tejo, aku lagi di rumah, Jo. Oh, orang kan aku harus tanya, persembahan rak yang mau dibikin itu udah belum ya Kang ya? Waduh, aku lali, Jo. Aku lagi kursus Mandarin. Oh, berarti sibuk no, Kang? Ya, dikit lah, Jo. Oh, berarti pintar bahasa Mandarin? Dikit-dikit bisa lah, Jo. Nah, sekarang kalau bahasa Mandarinnya dapat hadiah apa Kang? Bahasa Mandarinnya lumayan. Kalau bahasa Mandarinnya sedih apa Kang? Sedih itu kasihan. Kalau bahasa Mandarinnya orang nggak waras apa Kang? Positif. Ya wes, kalau Kang Bejo pinter bahasa Mandarin, ayo memberi pengumuman kepada Bapak Ibu Jemaat GKJ Kanaan untuk ikut lelang besok ya. Aku bahasa Indonesia, Kang Bejo bahasa Mandarin. Ya. Ya, oke. Mari Bapak Ibu Jemaat GKJ Kanaan, kita ramekan nanti tanggal 23 Mei 2021 bersama kami BT Jo dan Puno Kawan GKJ Kanaan jam 10 pagi setelah ibadah hari Minggu. Ayo Kang. Nih Jo, kalau Mandarinnya Jo. 不解决的话，我这一个外来有这些的，中国来我这呀，我研究的不那个话不，别这种，今天家拜了这呀，你赶紧看看，itu Jo, Jo, halo, ya dimatiin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa, sudah lebih dari 1 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Lalu, bagaimana kita menatap masa depan dengan keberanian bersama Tuhan Yesus? Masih dalam rangkaian masa Paskah dan Pentakosta, kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menghadiri acara talk show Berani Menyongsong Hidup pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 10 pagi via Zoom dan juga YouTube Live dengan detail informasi sebagai berikut. Mari kita ikut serta mendengarkan, sharing dan belajar bersama untuk berani menyongsong hidup bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Untuk itu marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Jiwaku tak perlu ku mengeluh.
Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Kiranya roh-Mu dapat berkarya dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah roh yang nyata di dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam hatiku
Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kami tidak ditinggalkan, melainkan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kehidupan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak yatim piatu, melainkan kuasa Roh-Mu yang memberanikan kami untuk menjalani hari ini dan hari-hari ke depan. Saat ini ya Allah, di hari Pentakosta ini, kami rindu disapa oleh kebenaran sabda-Mu, sehingga dengan firman-Mu yang kudus, hidup kami terus dipimpin oleh Roh. Berfirmanlah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita melalui bagian Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Begini bunyi firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk
oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudaraku, ada sebuah cerita kuno tentang memahami kebenaran. Seorang raja meminta para hambanya untuk mencari orang-orang yang terlahir buta. Di siang yang cerah, orang-orang buta itu dikumpulkan di halaman istana. Sang raja kemudian meminta dihadirkan seekor gajah yang jinak untuk bisa berada di tengah-tengah kumpulan orang buta tersebut. Perintah raja kepada mereka, "Sentuhlah gajah yang ada di depan kalian secara bergantian, secara bergiliran." Salah seorang menyentuh kepala gajah, yang lain memegang badannya, ada yang pegang belalai, menyentuh gadingnya, kakinya, dan seterusnya. Raja kembali menegaskan kepada mereka bahwa yang mereka sentuh dan pegang adalah binatang yang bernama gajah. Setelah selesai, lalu raja itu membawa orang-orang buta ke dalam istana untuk mereka menceritakan pengalamannya tentang binatang gajah. Orang buta yang memegang kepala gajah menceritakan bentuk gajah itu seperti batu, keras sekali. Yang memegang kaki gajah bertutur, gajah itu seperti batang pohon kelapa. Yang pegang gading beranggapan gajah itu seperti pedang tajam. Yang memegang badannya berkata bahwa gajah itu seperti tembok yang kokoh dan besar. Yang menyentuh kuping mengisahkan bahwa gajah seperti sebuah kipas yang besar. Demikianlah mereka masing-masing menjelaskan tentang gajah menurut pengalaman dan versi mereka masing-masing. Lalu apa yang terjadi, Bapak Saudara? Mereka kemudian saling berdebat. Mereka saling bersilang pendapat. Setiap mereka meyakini bahwa apa yang telah mereka sentuh, mereka pegang adalah gajah yang sebenarnya. Dan pendapat yang lain
salah. Di tengah-tengah keramaian akan perdebatan itu, sang raja kemudian menengahi dan berkata, "Cukuplah kalian berdebat, karena tidak akan ada ujungnya. Yang kalian yakini dan katakan tentang seekor gajah, itu baru sebagian kecil tentang gajah." Bukankah kita juga seringkali begitu, Ibu Bapak Saudara? Seolah-olah kita paling tahu tentang kebenaran, seolah-olah kita paling mengerti tentang kebenaran, padahal memungkinkan sekali yang kita ketahui baru sebagian kecil. Oleh karena itu, pesan dari cerita kuno si gajah dan para orang buta, jangan pernah bosan untuk cari kebenaran. Setiap pribadi kita harus bergairah untuk terus menyentuh kebenaran. Tema kita di hari Pentakosta, roh yang memimpin pada kebenaran. Setiap kita sebagai orang percaya dalam perjalanan kehidupan ini sesungguhnya dipimpin oleh roh untuk terus mencari kebenaran, mengupayakan kebenaran, dan melakukan kebenaran. Dalam teologi Kristen dikenal 3 rumus tentang kebenaran. Rumusnya bisa disingkat dengan 3 O. O yang pertama, ortodoksi. Berasal dari bahasa Yunani, ortos dan doxa. Ortos artinya kebenaran, dan doxa bisa berarti pemikiran, pemahaman, dan pengajaran. Jadi ortodoksi adalah orang percaya yang memiliki pemahaman yang benar, memiliki pemikiran yang benar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki pemahaman yang benar? Ini saudara-saudaraku, firman Tuhan. Kita harus terus disiplin membaca, merenungkan, dan menggumuli firman Tuhan, sehingga kita terus memiliki pemahaman yang benar. Ada seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther pernah berkata begini, "Setiap tahun saya menyelesaikan membaca Alkitab sebanyak 2 kali. Saya membayangkan Alkitab seperti sebuah pohon buah yang besar, dan setiap kalimat-kalimat di Alkitab itu ibarat cabang-cabang pohonnya. Ketika saya mengguncangkan cabang-cabang di pohon yang besar itu, saya selalu menemukan buah yang tersembunyi." Maksud dari ungkapan Martin Luther, ketika kita rendah hati terus membaca, merenungkan firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Firman Tuhan bukan dipakai untuk menghakimi. Firman Tuhan bukan dipakai untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Firman Tuhan juga bukan dipakai untuk kepentingan politik. Sejatinya firman Tuhan menolong kita untuk dapat memiliki pemahaman yang benar. Kalau kita perhatikan dalam tata ibadah kita, Ibu Bapak Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada bagian yang namanya doa epiklese. Epiklese artinya doa mengundang Roh Kudus untuk menyucikan pemberita firman dan pendengar firman, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan dan menemukan kebenaran di dalam firman Allah. Oleh karena itu jangan pernah jemu-jemu kita membaca, merenungkan, mendengarkan, dan juga menggumuli sabdanya. O yang berikutnya, O yang kedua,
pati, ortos dan patos, benar dan sikap hati. Sederhananya, ortopati adalah orang percaya yang memiliki sikap hati yang benar. Kalau sebelumnya ortodoksi bicara mengenai pemahaman, bicara mengenai pemikiran, kini di bagian yang kedua kita bicara tentang hati, sikap hati. Ada sebuah peribahasa mengatakan dalamnya lautan dapat terselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Hati manusia memang paling susah diterka atau ditebak. Apa yang dikatakan belum tentu sesuai dengan hatinya. Apa yang dilakukan, dikerjakan juga belum tentu sesuai dengan hatinya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dengan tegas, Allah kita melihat hati. Jika ibu bapak saudara membaca bagian perjanjian lama di mana Daud dipilih menjadi seorang raja oleh karena Daud memiliki hati yang terus terarah kepada Allah. Daud badannya kan gak besar. Daud juga bukan petarung yang hebat. Daud tidak ahli dalam strategi perang. Namun Daud punya hati yang mau dibentuk seturut kebenaran Allah. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan tertulis begini. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memurnikan hati orang percaya. Roh Kudus selalu membisikkan dan menyuarakan ke hati kita untuk tidak melakukan kejahatan. Jangan ambil yang bukan milikmu. Suara Roh Kudus. Jangan berkata bohong. Ia membisikkan kita. Jangan kianati keluargamu. Jangan pikirkan dirimu sendiri. Jangan bergosip. Jangan sebarkan berita hoax. Di hati kita pertarungan kuasa jahat dan Roh Kudus begitu hebat. Ketika kita memberi tempat yang luas untuk Roh Kudus berkarya di hati kita, maka isi hati kita penuh dengan suara-suara kebenaran. Begitu sebaliknya, ketika kita membungkam dan cuek pada suara kebenaran Roh Kudus, maka kebenaran akan menjauh dari kita. Dan yang terakhir adalah ortopraksi. Orto dan praksis. Benar dan tindakan atau sikap. Setiap kita sebagai pengikut Kristus selain memiliki pemahaman yang benar, sikap hati yang benar, kita juga patut memiliki tindakan yang benar. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hidup kita akan dilihat dari buahnya. Oleh karena itu peristiwa Pentakosta diwarnai dengan karya nyata Roh Kudus. Karya nyata Roh Kudus itu nampak pertama-tama dari bahasa. Banyak orang tercengang dan heran mengapa para murid yang berkata dengan bahasa-bahasa mereka ternyata bisa dimengerti oleh banyak orang dari mancanegara. Saya baca kembali dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Ini bagaimana karya Roh Kudus begitu nyata melalui peristiwa bahasa. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Roh Kudus memakai bahasa untuk menjelaskan pekerjaan dan kebenaran Allah. Apalagi kalau kita teruskan ke ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus nyata melalui lifestyle, gaya hidup orang percaya. Orang percaya berkumpul, berbagi, berdoa, memecah roti bersama, melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Apa hasilnya? Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus, ketika melihat tindakan, gaya hidup, lifestyle orang percaya, mereka percaya kepada Kristus. Inilah gambaran betapa tindakan yang benar, karya yang benar dapat kemudian membuat orang terheran, tercengang, dan percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kebenaran ada di dalam diri kita? Kiranya di hari Pentakosta Roh Kudus menolong dan memimpin kita agar memiliki ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Selamat dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita dapat terus menemukan kebenaran-kebenaran Allah. Amin.
Dengan sikap sempurna, marilah kita nyatakan dan perbarui keyakinan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, saat ini kami bersyukur bisa merayakan peristiwa Pentakosta. Kami memaknai bahwa roh yang Engkau berikan kepada kami bukanlah roh yang membawa kami kepada maut, melainkan roh yang menuntun kami pada kebenaran. Ingatkanlah kami agar terus hidup seturut firman-Mu. Tegurlah manakala kami lalai menjalani kehendak-Mu. Di hari yang indah ini kami menyatukan hati untuk seluruh gereja di dunia. Pentakosta adalah cikal bakal kelahiran gereja. Oleh karenanya satukanlah kami meski berbeda denominasi. Sempurnakanlah kesaksian kami sehingga setiap gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi yang lebih utama memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Tolonglah ya Bapa, bagi setiap gereja yang tertindas, terintimidasi, dan sulit menjalankan peribadahannya. Juga khususnya bagi kami, GKJ Kanaan, yang sampai detik ini masih belum memiliki izin membangun tempat ibadah. Kami memohon belas kasih-Mu agar GKJ Kanaan dan gereja-gereja lainnya terus bergandengan tangan mewartakan kebenaran. Berkatilah dunia ini ya Kristus. Jauhkanlah kami dari segala macam konflik, kerusuhan dan peperangan. Singkirkanlah dari segala macam wabah, virus yang berbahaya, serta penyakit yang mematikan. Tolonglah kami untuk terus peka dalam membaca tanda-tanda alam, dan ingatkanlah kami untuk selalu mengasihi alam ciptaan-Mu. Di tengah rangkaian doa syafaat, kami mengingat bagi mereka yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Ugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Saudara Tawarik, Bapak Dede Haryanto, dan Ibu Yuniarti. Tolonglah mereka agar tetap sabar dalam menanti pemulihan dan kesembuhan. Kami meyakini bersama Kristus senantiasa ada mujizat. Terakhir, kami membawa setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kami yang mencari kerja, yang kesulitan akan kondisi keuangan, yang mencari pasangan hidup,
yang merencanakan untuk menikah, yang menanti kehadiran sang buah hati, para orang tua kami dalam setiap pergumulan masa tua mereka, kami sebagai keluarga yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, anak-anak dan cucu kami yang sedang menyongsong masa depannya, juga pergumulan yang dihadapi oleh para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam setiap pergumulan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk tetap tenang dan fokus hanya kepadamu. Bersamamu, semua dapat kami lewati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adapun dasar dari persembahan terambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, bersama keluarga dapat mengikuti ibadah Pentakosta. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di saat pandemi ini. Sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan-persembahan antara lain persembahan mingguan, bulanan, IKK, dan persembahan unduh-unduh. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan-persembahan kami, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon hikmat agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan untuk pelayanan di GKJ Kanaan. Inilah seruan doa kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meski diri
Roh Kudus memanggil saudara untuk berani memimpin pada kebenaran. Kami berani memimpin kebenaran, kebenaran bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya nyata bersama Dia. Kini marilah kita terima berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Ibu